Sebelum mulai, peringatan buat kawan-kawan semua, video ini mengandung full spoiler. Jadi yang belum nonton seriesnya, silakan nonton terlebih dahulu, baru mampir lagi ke sini. Karena mungkin ada bagian yang tak sengaja kalian lewatkan, atau mungkin kalian pengen lihat review dari saya untuk series From. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Di awal film memperlihatkan sebuah kota yang tak terdapat kedai mixue di sana, dan kita diperkenalkan dengan sheriff setempat yang bernama Stephen Boyd, yang kita panggil saja Pak Stephen. Terlihat Pak Stephen tengah membunyikan lonceng di sepanjang jalan sebagai tanda jika waktu akan menjelang malam. Terlihat agak aneh, tapi ternyata Pak Stephen memberlakukan hal itu semata-mata bukan tanpa alasan. Memang terlihat seperti kota pada biasanya, tetapi situasi akan berubah jadi mencekam tatkala kegelapan malam menyelimuti kota kecil ini. Terlihat semua warga mengunci rapat pintu rumah mereka masing-masing dan tak lupa juga menggantung benda misterius di dekat pintu rumah mereka. Di saat semua orang sudah masuk ke dalam rumah, ada satu keluarga yang terdiri dari ibu dan anak. Si anak yang bernama Megan, si ibu yang bernama Lauren. Diketahui si ibu tengah menunggu si ayah yang tak kunjung pulang. Padahal hari sudah menjelang malam. Dirasa si ayah tidak akan pulang malam ini, si ibu pun lantas menutup pintu dan mengunci rapat pintu tersebut. Dan ternyata si ayah yang bernama Frank tengah tepar di dalam sebuah bar. Di saat yang sama, terlihat anaknya yaitu Megan yang sedang bersiap-siap untuk tidur, akan tetapi tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Padahal kamarnya di lantai 2. Dan setelah dilihat, tiba-tiba terlihat sesosok nenek-nenek yang meminta untuk dibukakan jendelanya. Tapi untungnya Lauren si ibu sempat mendengar si anak, yang lantas ia masuk ke dalam kamarnya Megan. Namun sudah terlambat. Megan yang sudah terpengaruh itu pun lantas membuka jendelanya dan I've missed. Please, just So lonely. Like my grandma. she's not your grandma. esok paginya Frank yang sedang berjalan pulang dari bar dibuat terkejut karena melihat kerumunan warga di depan rumahnya. Dikira sedang ada pembagian sembako. Tapi tiba-tiba keluarlah Pak Stephen dari dalam rumah memarahi Frank akibat kelalaiannya tidak memaku jendela kamar anaknya. Setiba di kamar sang anak, Frank langsung berteriak histeris tatkala ia melihat istri dan putri kecilnya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Penyesalan terlihat jelas pada wajah Frank. Pak Stephen pun menyuruh Pak Nielsen yang seorang pastor untuk membereskan jenazah mereka. Sesaat terlihat Pak Stephen mengambil sebuah benda yang sering digantung di rumah warga, tapi entah kenapa bisa tergeletak di bawah. Di sebuah jalan terlihat sepasang keluarga bahagia yang terdiri dari si ibu, ayah, dan 2 orang anak. Si ayah bernama Jim, si kakak bernama Julie, si adik bernama Ethan, dan si ibu yang bernama Tabby. Mereka hendak mudik untuk menemui ibunya di kampung. Kebahagiaan tersirat di wajah mereka sampai tak lama mobil RV yang dikendarai Jim berhenti ketika ada pohon tumbang yang menghalangi jalan. Jim memutuskan turun dari mobil untuk melihat keadaan sambil diikuti yang lainnya. Tapi tiba-tiba terlihat sekawanan gagak yang konon katanya akan membawa nasib sial. Namun Jim tak menghiraukan hal itu. Dan setelah dirasa tidak mungkin memindahkan batang pohon sebesar itu, ia memutuskan untuk putar arah dan mencari jalan alternatif. Setelah lama berkendara, akhirnya Jim menemukan sebuah pemukiman dan terlihat ada banyak mobil yang terbengkalai di pinggir jalan, seperti yang sudah tidak digunakan dalam waktu yang lama. Hari itu ternyata adalah kota tempat tinggalnya Pak Stephen. Memang benar, hal itu terbukti dengan adanya acara pemakaman dari Lauren dan Megan yang meninggal tadi malam. Tidak ingin mengganggu acara pemakaman, Jim yang ingin menanyakan jalan pusat pun memutuskan untuk menunggu acara tersebut selesai. Pak Stephen yang menyadari ada pendatang baru menyuruh para warganya untuk jangan menghiraukannya karena ia dan Deputi Kenny yang akan menanganinya. Bang Sam, kenapa Pak Stephen bilang pendatang baru ke Jim family? Ntar bakal dijelasin Dun. Balik lagi ke film.
Terlihat Jim hendak bertanya kepada para warga, tapi mereka hanya acuh dan tak berkata apa-apa. Pak Steven pun menghampiri Jim seraya bertanya, "Apa ada yang bisa saya bantu?" Jim lantas menanyakan kemana arah menuju jalan pusat. "Terus lurus dan kamu akan menemukan sesuatu," ujar Pak Steven seperti tampak menyembunyikan sesuatu. Jim pun tak ambil pusing akan hal itu dan tetap melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat berkendara, akhirnya Jim kembali menemukan pemukiman lagi, tapi tak asing kelihatannya. Yang ternyata mereka malah kembali lagi ke tempat tadi. Lah bagaimana caranya? Jim merasa dia lurus terus gak belok-belok. Dikarenakan sinyal yang tidak ada membuat GPS tak lagi berguna, dan disitulah sempat terjadi perseteruan antara Tabi dan Jim. Tabi menuduh Jim telah melewatkan belokan dan langsung dibantah oleh Jim yang bersikukuh bahwa ia tak melewatkan satupun belokan. Dan ternyata untuk yang ketiga kalinya mereka pun kembali lagi ke tempat yang sama. Merasa ada yang janggal dan hanya terus berputar-putar, Jim pun memutuskan untuk balik arah. Setelah berkendara beberapa saat, mereka pun melihat mobil berwarna hitam yang berlawanan arah dengan mereka. Dan mungkin mobil tersebut tersesat sama seperti mereka. Akibat mobil tersebut yang oleng menyebabkan Jim harus banting setir dan akibatnya mobil RV mereka harus terperosok ke dalam jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Sementara untuk Jim, ia harus terjebak di antara batang pohon yang menembus bagian depan mobil. Tapi Tabi, ia harus tak sadarkan diri akibat benturan yang cukup keras. Sementara untuk Julie, ia hanya mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Dan alangkah malangnya nasib Ethan, karena kaki meja menembus salah satu pahanya sehingga menyebabkan ia tak bisa bergerak dan tentu saja sangat kesakitan. Mobil salah satunya yang berisikan 2 orang, untungnya ada 1 orang yang sudah tersadar dan berusaha mencari pertolongan. Beralih ke tempat Pak Steven yang sedang memasang paku di tengah jalan untuk menghentikan mobil dari Jim karena waktu sudah menjelang sore. Pak Steven merasa khawatir karena mobil yang dinaiki Jim tak kunjung lagi melintas. Dan tiba-tiba datang seseorang yang tadi mencari pertolongan. Diketahui orang tersebut bernama Milo. Ia pun menuturkan bahwa ada 2 mobil yang terlibat kecelakaan di hutan. Di situ Pak Steven langsung membawa Milo ke rumah sakit setempat untuk diobati dan langsung bergegas ke dalam hutan untuk mengevakuasi mereka. Bersama para warga, Pak Steven pun berhasil menyelamatkan mereka semua, kecuali Ethan yang kondisinya menyulitkan. Melihat waktu yang sudah mau adzan maghrib dan melihat kondisi Ethan yang parah, akhirnya Pak Steven membuat keputusan untuk bermalam di mobil RV demi menyelamatkan Ethan. Jim akan ikut bermalam bersama Pak Steven dan seorang dokter setempat bernama Christy. Pak Steven lalu menugaskan Alice anaknya untuk membawa Tabi, Julie, dan Jade ke pemukiman. Siapa itu Jade? Jade adalah orang asing yang berada di mobil hitam, temannya si Milo. Tapi sebelum pergi, Alice sempat sedikit protes tentang ayahnya yang memutuskan bermalam di mobil RV. Apakah itu aman? Alice merasa itu adalah misi bunuh diri. Santai saja anakku, gak ada yang perlu dikhawatirin. Kalau gagal ya paling mati, ujar Pak Steven. Gak lucu pak, ucap si Alice. Sementara itu di pemukiman, lebih tepatnya di rumah sakit tempat di mana Milo dirawat. Ia tiba-tiba dikunjungi oleh seorang gadis tak dikenal bernama Sarah. Milo terlihat ketakutan, tapi Sarah segera menenangkannya dengan menciumnya. Tapi sedetik kemudian, gadis itu malah menusuk leher si Milo hingga membuat pria itu modar dunia. Singkat cerita, hari sudah mau maghrib saat rombongan Alice kembali ke pemukiman. Tak sengaja mobil mereka malah menginjak jebakan paku sehingga bannya pun bocor. Kenny mengumpat kesal. Tadi kan gua sama Pak Steven pasang ini jebakan buat ngehentiin mobil RP-nya Pak Jim. Malah lupa lagi diangkat. Tak ada pilihan lain, mereka harus berlari menuju rumah terdekat yang disebut rumah koloni. Kembali lagi pada kelompok Pak Steven di hutan. By the way guys, ini Pak Steven kok mirip sama Michael dari film Lost ya? Tapi kalau kalian belum nonton alur film Lost, wajib nonton ya. Seru banget, dijamin pokoknya. Link videonya ada di pin komen. Lanjut. Jim merasa keheranan saat Pak Steven berusaha menutupi kaca jendela mobil menggunakan selimut. Buat apa ditutupin? Ya nanti juga ente bakalan paham, jawab Pak Steven. Tak lupa pula ia menggantungkan batu jimat abragag. Batu jimat yang sama yang digantung di setiap pintu rumah warga. Namanya beneran batu jimat abragag bang? Kasih, cuman ngarang aja saya dulu.
Tiba-tiba terdengar suara yang aneh. Hold his neck. Support the airway like that. Good. Pencir, apaan tuh? Tanya Jim penasaran. Mereka telah datang, jawab Pak Steven. Sementara Christy sedang berusaha menyiapkan segala hal untuk memberikan pertolongan pada kaki Ethan yang tertusuk. From bersambung berlanjut ke episode 2. Pada bagian prolog kita diperlihatkan dengan Kenny yang sedang menebang pohon, tapi bajunya nampak berlumuran darah. Lalu dari raut wajahnya pemuda ini terlihat menahan sedih yang luar biasa. Kira-kira apa yang terjadi ya kawan-kawan? Prolog selesai, scene pun melanjutkan adegan sebelumnya. We're good. Go. You see it? You see it? It's right up there. Come on. Should we go back? Okay, go. Get you guys. Hey! Emang udah kebiasaan ya di situasi gawat begini ada aja orang yang jatuh terus pingsan karena kepalanya kebentur. By the way itu yang pingsan si Jed ya teman-teman. Beruntungnya mereka berhasil sampai di rumah koloni sebelum tertangkap oleh para monster jahat. Tapi dikarenakan hari sudah gelap, para penghuni rumah tersebut enggan membukakan pintu karena mereka khawatir akan keselamatan semua orang yang ada di dalam. Tiba-tiba dari sisi sebelah rumah datanglah rombongan monster yang jirim atau bentuknya sama seperti manusia pada umumnya. Tapi mereka nggak langsung menerjang atau menyergap begitu guys. Cuman jalan santai aja sambil tersenyum, mirip kayak psikopat. Anehnya di situ Julie seakan seperti mengenali salah satu dari monster tersebut. Apakah monster-monster jahat ini bisa menjelma menjadi seseorang yang kita kenal pemirsa? Kenny pun menyadarkannya dengan menembak monster tersebut. Lihatlah, tidak ada damage berarti sama sekali, yang menandakan bahwa makhluk di hadapan mereka itu bukanlah manusia. Untungnya di saat yang tepat, pintu akhirnya terbuka karena seorang wanita bernama Donna yang memerintahkannya. Dialah pemimpin di rumah ini. Tapi setelah di dalam, Donna memerintahkan Tabi dan yang lainnya untuk tiarap dengan alasan protokol keamanan mereka. Beberapa saat kemudian diperlihatkan si Jed masih tidak sadarkan diri. Lalu Alice pun mengikat pria itu di sebuah kasur. Sedangkan Tabi juga diikat di sebuah kursi oleh Donna. Di situ Tabi protes karena ia tidak mau dipisahkan dari Julie putrinya. Donna lantas menjelaskan kepada Tabi bahwasanya mereka terpaksa melakukan ini karena harus memikirkan keselamatan semua orang. Kemudian alasan Donna membawa Tabi ke sini berbicara empat mata karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia sampaikan. Di sisi lain ternyata Julie juga sedang diikat pada kursi di sebuah ruang makan. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang yang bernama Victor. Kedatangan Victor tersebut membuat Julie ketakutan. Dia pikir mungkin dirinya akan dimarkisa. Apaan sih? Gua cuma mau ngambil buah persik di sini, ujar Victor. Habis nama kamu Victor, pikiran kotor, jawab si Julie. Sampai pada akhirnya datang seorang perempuan yang bernama Fatima. Semua orang pernah berada di posisimu Julie, ujar Fatima. Seraya melepaskan ikatan di tangan Julie, karena katanya ia ingin menunjukkan sesuatu. Julie ternyata diajak oleh Fatima ke kamarnya Alice yang berada di loteng rumah koloni. Alice adalah seorang pelukis. Julie dibuat cukup kagum dengan karya-karyanya. Tapi bukan hanya karyanya Alice yang ingin Fatima tunjukkan. Fatima mulai membuka tirai jendela. Sebenarnya makhluk-makhluk jahat di luar sana tidak akan bisa masuk selama rumah tertutup rapat dan jimat abragag digantungkan. Kenapa jendela harus ditutupin? Itu karena makhluk-makhluk jahat itu senantiasa menghasut para manusia. Sehingga jika iman kalian lemah, kalian akan dengan senang hati membukakan pintu jendela untuk mereka. Ketika kau mendaki cukup tinggi, maka mimpi buruk pun akan terlihat seperti biasa saja, ujar Fatima. Di saat yang sama, Kenny sedang mengobrol dengan Pak Pendeta. Pemuda itu mengungkapkan kekhawatirannya yang besar kepada Pak Steven dan Christy. Ia sudah menganggap Pak Steven adalah abangnya, sementara Christy adalah gadis yang ia suka dan sayangi. Besok Kenny tidak mau ikut saat menjemput mereka di hutan, karena jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, Kenny tidak akan sanggup melihatnya.
Scene pun akhirnya beralih ke hutan. Jim sedang berada di samping Ethan, berusaha membantu Christy yang sedang berusaha menolong anak kecil malang itu. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara seseorang dari luar yang berniat akan membantu mereka. Bukan kayak suara monster guys, tapi ya suara manusia pada umumnya. What happens if they get in? You really should have let us help you. Why don't you use it? Because it won't do any good. Pada awalnya Jim hendak membuka pintu, tapi untungnya Pak Steven langsung mencegahnya, meskipun harus dengan cara sedikit keras. Karena si Jim ini ngotot kalau mereka harus meminta bantuan orang lain. Yang di luar itu bukan manusia, Jim. Please percaya padaku, ucap Pak Steven. Untungnya Jim berhasil ditenangkan. Tapi kemudian Jim penasaran, jika memang orang-orang di luar sana bukanlah manusia, lantas apa? Sebenarnya Pak Steven sendiri pun tidak tahu pasti makhluk apa mereka. Yang jelas makhluk-makhluk di luar sangatlah berbahaya. Dan satu-satunya alasan mereka tidak bisa masuk ke sini adalah karena jimat abragag yang digantung oleh Pak Steven. Dan juga pintu-pintu yang ditutup dengan rapat. Sedetik kemudian terlihat Ethan mulai tersadar. Christy masih belum melakukan pencabutan besi pada pahanya Ethan karena ya sesulit itu guys. Bocah kecil itu nampak kesakitan. Dan Jim berusaha menguatkannya. Setelah diberi obat bius, Ethan kembali pingsan. Christy melakukan beberapa pengecekan dan akhirnya ia merasa siap untuk melakukan pencabutan besi di paha Ethan. Akan tetapi, mental Christy pun diuji saat makhluk-makhluk jahat di luar sana mulai memberikan gangguan. Seperti tertawa creepy, mengetuk-ngetuk, lalu naik ke atas mobil RV dan berjalan-jalan di atasnya. Christy ketar-ketir bukan main. Ia takut jimat abragag jatuh atau apalah yang membuat makhluk-makhluk itu bisa masuk. Dan lagi-lagi di situ yang berusaha menenangkan Christy adalah Pak Steven. Berat dan penuh kesabaran ya guys jadi Pak Steven. Okay. Duh, ngeri-ngeri sedep guys. Linu lihatnya. Untung aja berhasil dicabut. Kembali ke rumah koloni, Tabi tampak tidak percaya saat Donna mengatakan bahwa mereka kini terjebak selamanya di pemukiman ini. Tidak akan pernah bisa pulang. Karena Tabi meragukannya, Donna pun berkata, "Bukankah tadi siang kalian terus mencoba pergi dari tempat ini, tapi malah terus kembali ke sini, bukan?" Mendengar pertanyaan itu, Tabi terdiam. Dan menurut Donna, keluarga Tabi sangat beruntung karena sampai di tempat ini pada sore hari. Wanita itu kemudian menceritakan pengalaman dirinya dan adiknya 3 tahun yang lalu. Pada waktu itu mereka sedang dalam perjalanan berburu. Hingga akhirnya mereka menemukan batang pohon yang menghalangi jalan, disertai dengan kawanan burung gagak yang berterbangan. Ya, semua orang yang berada di kota ini pernah mengalami hal yang sama dengan Tabi. Donna melanjutkan cerita. Nasib sial bagi dia dan adiknya karena sampai di pemukiman ini pada malam hari. Ya, di saat makhluk-makhluk jahat itu keluar. Namun karena pada dasarnya makhluk-makhluk jahat itu hanya berjalan-jalan santai, Donna dan adiknya pun hanya lewat saja dengan mobil mereka, tanpa tahu kalau mereka itu makhluk yang sangat berbahaya. Tapi tentu saja mereka malah kembali lagi ke tempat ini. Donna dan adiknya mencoba sekali lagi melewati pemukiman ini, tapi lagi-lagi kembali kemari. Dan kali ini makhluk itu berdiri di depan mobil mereka, menghalangi jalan sambil tersenyum. Diklakson pun gak mau minggir sama sekali. Adiknya Donna yang emosional langsung turun sambil bawa senapan mengancam makhluk itu. Tapi yang selanjutnya terjadi adalah makhluk itu merobek wajah adiknya Donna, lalu mengulitinya seperti layaknya adiknya Donna adalah seekor binatang rusa. Donna lari, berusaha berlari sejauh mungkin, tanpa henti masuk ke dalam hutan dan mencari tempat persembunyian. Beruntungnya ia karena bisa menemukan semak yang bisa dijadikan tempat untuk sembunyi. Meski sudah jauh, Donna masih bisa mendengar suara teriakan adiknya. Makhluk-makhluk jahat itu tidak membunuh begitu saja, tapi mereka akan menyiksa manusia sebisa mungkin sebelum pada akhirnya membunuhnya. Betapa mengerikannya. Dan asal kau tahu Tabi, dulu jimat abragag belum ditemukan. Para warga sini mana bisa diam di rumah. Setiap malam kami harus berusaha mati-matian bersembunyi dari makhluk-makhluk biadab itu.
Jadi kau sangat beruntung. Tiba di sini saat siang hari. Banyak orang yang ingin membantumu dan jimat Abragag sudah ditemukan. Pas Steven yang menemukan batu jimat itu. Jelas Donna panjang lebar. Tabi pun merenung setelah mendengar semua itu. Beralih ke rumah sakit, kita diperkenalkan dengan ayah dari Kenny yang kita panggil saja si Abah. Terlihat ia tengah asik bermain catur bersama salah satu perawat yang bernama Jessica. Lalu di ruangan yang berbeda, Sarah terlihat bingung bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak aksi pembunuhannya terhadap Milo. Tapi saat itu juga, Sarah terlihat seperti mendengar bisikan yang membuatnya mengambil sebuah pisau bedah, kemudian kembali mendekati mayatnya Milo. Apa yang akan Sarah lakukan, pemirsa? Beberapa saat kemudian, Jessica sang perawat datang ke sana. Niatnya mau mengantarkan makanan untuk Milo. Tapi alangkah terkejutnya dia saat melihat Milo modar dunia dengan keadaannya yang sangat mengenaskan. Mayatnya penuh dengan darah. Sarah benar-benar kejam. Tidak hanya membunuh Milo, tapi juga membuat tubuh Milo seakan-akan seperti diserang oleh monster. Kemudian saat Jessica hendak pergi dari ruangan itu, ia melihat kalau pintu rumah sakit terbuka dan ada 2 monster yang berdiri di sana sambil tersenyum kepada Jessica. Beralih lagi ke hutan. Karena merasa penasaran dan juga gabut, Jim mencoba mengambil batu jimat Abragag. Kemudian ia bertanya pada Pak Stephen dan Christy, bagaimana cara kerja dari batu jimat ini? Di situ Christy dan Pak Stephen terkejut bukan main melihat kelakuan ceroboh Jim yang malah mengambil batu jimatnya. Sehingga tiba-tiba... Oh God, Jim, no. Untunglah cuman mimpi. Dan di luar hari juga sudah pagi. Mereka bersyukur bisa menyelamatkan Ethan. Meskipun Christy ini hanyalah seorang mahasiswa kedokteran tahun ketiga, belum lulus gitu. Tapi kemampuannya tidak perlulah diragukan. Dan mereka juga bersyukur karena bisa melewati malam hari dengan selamat. Perasaan haru pun terasa saat Tabi berkumpul kembali bersama keluarganya. Kenny yang katanya gak bakal ikut juga tetap ikut ternyata. Langsung dia peluk gadis pujaan hatinya itu. Kenny sangat bersyukur Christy baik-baik saja. Di tempat lain, lebih tepatnya di rumah Sarah, gadis itu tampak mengadu kepada kakaknya yang bernama Nathan. Mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan hal yang jahat karena ada yang membisikinya. Bisikan itu mengatakan, jika Sarah dan kakaknya ingin selamat dan pulang dari tempat mengerikan ini, maka Sarah harus menuruti semua perintah darinya. Tapi belum jelas siapa yang berbisik kepada Sarah. Hal jahat apa maksudmu, Dek? Tanya Nathan. Sarah pun mengaku kalau dia dengan sengaja membuka pintu rumah sakit untuk membiarkan orang-orang di dalamnya mati terbunuh oleh monster. Kakaknya pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Siapa ya guys yang berbisik kepada Sarah? Tapi bisa aja sih kalau Sarah ini mengalami gangguan mental dan halusinasi. Tapi jago juga ya Sarah, pas keluar dari rumah sakit dia gak tertangkap sama makhluk-makhluk monster. Setelah menjemput keluarga Tabi, Christy, Pak Pendeta Nielsen, dan Kenny kembali ke rumah sakit. Tapi, alangkah terkejutnya mereka saat mendapati pintu rumah sakit yang dalam keadaan terbuka. Apalagi untuk Kenny, ia merasa sangat panik karena ayahnya berada di sini. Perawat Jessica ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa dan mengenaskan. Lalu ayahnya Kenny juga tak kalah tragis. Dia juga ditemukan sudah modar dunia dengan tubuhnya yang tercerai-berai. Kenny pun menangis meratapi kematian ayahnya yang tragis. Ia memeluk jasad ayahnya itu, tak percaya kini ayahnya telah tiada. Dan scene pun memperlihatkan adegan prolog tadi di mana Kenny menebang sebuah pohon sambil menahan kesedihannya. Ternyata darah yang ada di bajunya itu adalah darah mayat ayahnya. Saat Pak Stephen datang ke sana dan menanyakan keadaan Kenny, pemuda itu katanya ingin membuat bidak catur untuk mengenang mendiang ayahnya yang suka main catur. Dan ia juga sedikit membahas tentang para monster. Mereka tidak pernah berlari. Mereka selalu berjalan dengan santai. Itu karena mereka tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa pergi kemana-mana. Bukankah begitu, Bang? Ucap Kenny. Dan Pak Stephen hanya terdiam. Episode 2 lalu ditutup dengan Ethan yang sudah berada di rumah koloni. Ia tengah ditemani oleh Julie. Tapi ada yang aneh. Ethan melihat seorang anak kecil berbaju putih di luar sana. Sedangkan Julie sama sekali tidak bisa melihatnya. From bersambung berlanjut ke episode 3. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu buat kalian ya kawan-kawan.
Sampai jumpa lagi di From episode 3. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know, night after night, I'll be loving you right 7 days.